Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js, masih di proyek aplikasi restoran bagian ke-30. Kita akan belajar tentang use effect. Kita sudah menggunakan function use effect ini di bagian sebelumnya dan kita akan belajar bagaimana sebenarnya fungsi dari use effect. Kita langsung ke materinya. Di dalam materi di data kategori ini kita sudah membuat use effect dan kita belum belajar bagaimana cara penggunaan dari use effect. Sekarang kita akan belajar tentang use effect di dalam menu. Nanti kita akan perbaiki yang di kategori. Kita ke VS Code-nya. Di dalam menu JS ini, di dalam menu JS, di dalam back, kita sudah membuat menu JS ini. Tampilannya adalah ini, menu. Kemudian kita akan buat di dalam sini yaitu button. Button, kemudian kita kasih klik. Kemudian di dalam sini kita akan buat sebuah function on click, kita isi, kemudian fungsinya kita beri nama coba, jadi function coba. Kemudian di dalam sini di atasnya return, kita buat function namanya adalah coba. Kemudian di dalam coba kita akan buat sebuah console log clg, kemudian kita tulis di dalam sini coba. Kita Ctrl S, kemudian kita akan ke browser untuk tes. Di dalam sini sudah muncul klik, kemudian kita klik kanan inspect, kemudian kita ke console. Dalam sini kita refresh, kita akan klik di dalam sini, klik. Nah, ini fungsinya sudah jalan. Sekarang di dalam menu ini kita akan buat sebuah variabel di atas ini. Kita akan beri nama let, kemudian kita isi count, kita isi dengan 0. Jadi kita buat variabel di luar dari function, jadi di luar dari function const menu, kita isi dengan let count 0. Kemudian kita juga akan mengimportkan di dalam sini yaitu kurung kurawal buka use state, kemudian kita kasih koma, kita akan import lagi yaitu use effect seperti ini. Kemudian kita akan coba jalankan di dalam sini. Yang pertama adalah kita akan coba jalankan dulu yaitu use effect. Use effect ini adalah function yang dibawakan oleh, yang diberikan oleh React. Jadi use, kita cari use effect. Nah, di dalam sini ini akan kita hapus. Kemudian inputnya ini akan kita hapus. Kemudian di dalam sini kita juga akan membuat sebuah use state. Kita bikinkan variabel dulu const, kemudian kita buat di dalam sini yaitu test, kemudian set test. Kita buat sebuah ini, kemudian kita gunakan use state. Use state kita isi ini, kemudian kita isi dengan nilai 0 di dalam sini. Jadi supaya nanti kita isi dari tesnya ini adalah 0. Kemudian di dalam tes ini akan kita isi lewat set test. Di dalam sini kita akan isi dengan set test, kemudian kita isi dengan count, kemudian plus plus, count plus plus, kita isi dengan count plus plus. Di dalam sini kita akan mengisi count plus plus. Ketika coba ini diklik, maka dia akan menampilkan console log coba. Kemudian dia akan memanggil isi dari set test ini dengan count plus plus. Jadi awalnya 0 ditambahkan dengan 1, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam use effect ini kita akan tampilkan menggunakan clg isi dari tes. Tes ini diisi oleh set test. Set test ini diambil nanti isinya dari count plus plus. Jadi 0 ini akan ditambahkan dengan 1, 1, 1 dan seterusnya. Kita Ctrl S, kemudian kita lihat ke dalam browser. Di dalam sini kita refresh. Nah, di dalam sini kita akan klik, hasilnya coba. Kita klik lagi, hasilnya coba. Klik lagi, hasilnya coba. Jadi di dalam sini yang jalan hanya ini console log coba, sementara yang console log test ini belum jalan. Kenapa? Karena kita belum menjalankan lewat triggernya ini. Di dalam kurung kurawal ini adalah trigger. Trigger itu bagian yang memicu atau yang menjalankan.
Kalau ini tidak kita isi, maka dia tidak akan jalan. Jadi karena dianggap sebagai kosong terus. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini yang jalan hanya kalau kita klik coba saja. Jadi coba itu ada di dalam sini, function coba. Nah, kalau yang di dalam sini saya isi dengan tes, jadi triggernya tes. Kalau tesnya ini terisi, nah tes ini diisi lewat mana ya? Lewat set tes ini. Set tes ini dari useState ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini. Nah, ini dia langsung jalan 0. Kenapa? Karena tesnya isinya 0. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Ini langsung jalan. Kenapa? Karena triggernya ini diisi. Tesnya ini diisi lewat ini tadi tes. Nah, tes ini kan diisi awalnya kan 0. Diisi. Jadi ini pemicunya. Pemicunya dikurung staples ini. Nah, kayak pemicu. Dipicu atau di kliknya. Ini yang menjalankan. Nah, contoh kesini, kita kembali ke sini. Kalau saya klik dalam sini, nah ini coba. Nah, 1, coba lagi, 2, coba. Nah, coba ini punyanya function. Nah, kalau 3-nya ini punyanya use effect. Kita perhatikan di dalam sini, ulangi. Use effect ini akan jalan kalau terjadi perubahan di dalam tesnya. Saya ambil contoh, ini kan masih 0. Saya klik, keluarnya kan coba. Jadi waktu diklik ini, 0-nya ini nggak berubah, jadi 0-nya ini tetap 0, 0-nya tetap 0, dia nggak jalan. Tapi kalau saya klik lagi, nah ini dia berubah, 0 ke 1, 0 ke 1 cobanya tetap, jadi cobanya jalan 2 kali. Jadi use effect ini akan jalan kalau terjadi perubahan pada isi dari tes. Isi dari tes itu disebut dengan state. Tes ini punya state 0. Jadi use effect ini adalah function yang bisa jalan lewat jalan ketika triggernya ini terjadi perubahan pada triggernya. Jadi triggernya ini ada perubahan. Nah, triggernya ini diisi lewat tes. Nah, kalau terjadi perubahan, misalnya kalau 0 ke 0 dia tidak akan jalan. Tapi kalau 0 ke 1 baru dia jalan. Nah, itu perubahan dari state atau kondisi dari triggernya ini. Nah, sekarang kita akan perbaiki di dalam kategori .js yang sebelumnya. Di dalam sini kita sebelumnya sudah membuat fetch berulang-ulang. Contoh ini fetch data di dalam simpan. Nah, simpan ini akan saya komen. Kemudian di dalam delete ini juga kita taruh dalam sini. Nah, sekarang kita akan lakukan trigger dari use effect ini supaya terjadi perubahan adalah dengan mengisi dari dalam isi ini. Isi kan use state-nya dari ini. Ketika isi ini berubah, maka secara otomatis berubah. Berarti triggernya ini akan kita isi dengan isi. Jadi di dalam sini isi. Jadi kita cukup membuat satu function fetch data, memanggil function fetch data di dalam use effect satu sini aja. Jadi nggak perlu lagi kita membuat di dalam sini fetch data, tidak perlu lagi membuat di bawahnya reset set data. Nah, apakah hasilnya sama? Kita akan tes lagi di dalam browser. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser di dalam sini. Kita akan ke kategori, kita akan tambahkan di dalam sini misalnya snack, kemudian ini juga kita kasih snack, kemudian kita ke submit. Nah, di dalam sini ini masuk snack. Kalau kita ubah, misalnya di dalam sini snack manis, kita submit. Nah, ini berubah snack manis. Kemudian kalau kita hapus, kita yakin akan menghapus, kita klik OK, maka dia akan terhapus. Kemudian dia langsung nge-refresh. Kenapa? Karena isi dari dalam isi, jadi useState isi ini berubah. Jadi ketika berubah, dia akan melakukan trigger ke dalam use effect ini. Jadi yang di komen ini bisa kita hapus. Kemudian yang di dalam sini juga bisa kita hapus. Nah, ini hasil akhir dari penggunaan dari use effect. Nah, ini yang harus dipahami. Silakan dipelajari penggunaan dari use effect. Dalam use effect kita bisa menjalankan, karena use effect adalah fungsi yang jalan sesuai dengan triggernya. Jadi sekali lagi, trigger atau pemicunya. Kalau terjadi perubahan pada pemicunya, maka dia akan menjalankan ini fetch data. Kalau tidak ada perubahan, maka dia tidak akan jalan. Nah, supaya apa? Ketika proses load data sekarang, kalau kita refresh, dia akan berjalan lebih cepat. Kenapa? Karena dia hanya melakukan proses
sekali pengisian data. Jadi kalau nggak ada perubahan data, maka dia hanya akan dijalankan sekali saja, tidak perlu berulang-ulang. Jadi proses pengambilan data dari server itu hanya dilakukan sekali, kecuali ada perubahan data yang dikirim. Contohnya ya tadi, misalnya kita kasih dalam sini buah, kemudian kita isi lagi buah, ini kan datanya berubah, submit dalam sini, nah ini berubah. Kemudian kalau terjadi perubahan, misalnya dalam sini buah manis, kemudian kita submit, hasilnya adalah buah manis. Kalau ini kita hapus, maka hasilnya adalah hapus. Nah, itu yang harus dipahami penggunaan dari use effect. Use effect adalah fungsi yang jalan ketika dilakukan proses trigger. Jadi triggernya ada di dalam kurung stateless. Itu yang harus dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.